Balada Ansara. Bermula kisah pada sebuah desa gabah yang dipimpin oleh penghulu bernama Pak Abdi. Beliau hidup bersama sang istri yang sedang mengandung. Pak Abdi dikenal sebagai penghulu sekaligus pribadi yang rendah hati. Sampai suatu ketika, datanglah suatu wabah penyakit yang menyerang desa gabah. Pak Abdi dan istrinya pun berniat untuk pergi ke desa sebelah untuk menghindari wabah. Sesampainya di perjalanan, istri Pak Abdi melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Karena tidak sanggupnya sang istri untuk meneruskan perjalanan, Pak Abdi akhirnya membuat suatu keputusan yang amat berat, yaitu meninggalkan putri kecilnya dikarenakan takut akan terserang wabah penyakit. Di seberang desa Gabah, ada sebuah desa lain yaitu desa Cempaka. Di sana, hiduplah sepasang suami istri yang sedang mencari kayu di hutan. Seketika, mereka terkejut mendengar isak tangis bayi. Kedua suami istri itu pun memutuskan untuk menghampiri asal suara itu. Betapa terkejutnya mereka melihat seorang bayi perempuan yang begitu cantik tergeletak dengan dibungkuskan selendang. Mereka akhirnya memutuskan untuk membawa pulang dan menjadikannya anak angkat serta diberi nama Ansara. Untuk menjaga Ansara, mereka tidak membiarkannya bermain jauh dari pekarangan rumah. Hal ini dilakukan guna menjaga putri kesayangan mereka itu dari segala mara bahaya. Desa Cempaka dipimpin oleh penghulu bernama Abi Raksa. Abi Raksa memang terbilang muda untuk menjadi seorang penghulu. Namun, berkat kebijaksanaannya lah alasan dibalik jabatannya itu. Abi Raksa beristrikan Arumi, yang mana Arumi ini terkenal akan kecantikan, sopan santun, dan budi bahasanya. Sampai suatu ketika, Arumi bertanya kepada suaminya Abi Raksa, apakah ia akan menikah lagi jika menemukan perempuan yang lebih cantik daripadanya. Abi Raksa menjawab, tidak akan menikah lagi, karena pasti sulit menemukan wanita yang kecantikannya sebanding dengan istrinya Arumi. Arumi yang tidak tenang akan pernyataan suaminya itu berniat mencari di sekeliling desa, apakah ada perempuan yang lebih cantik darinya. Akhirnya, Arumi dipertemukan dengan Ansara yang pada saat itu sedang membersihkan pekarangan rumah bersama ibunya. Arumi sangat iri akan kecantikan luar biasa yang dimiliki Ansara. Akhirnya, Arumi berpura-pura ingin menjadi temannya Ansara, yang nyatanya itu hanyalah kebohongannya agar bisa mencelakai Ansara. Arumi yang dengki itu pun akhirnya berhasil mencelakai Ansara beberapa kali. Hingga suatu ketika, tibalah hari kebersihan desa yang rutin dilakukan Abi Raksa selaku penghulu di desa Cempaka. Abi Raksa bersama perangkat desa dan para masyarakat terlihat sedang membersihkan sekeliling desa dan memeriksa rumah-rumah warga, apakah layak huni ataupun tidak. Singkat cerita, sampailah Abi Raksa di ujung desa, yaitu di kediamannya Ansara. Abi Raksa yang ketika masuk ke rumah itu langsung berpapasan dengan si cantik jelita Ansara. Mata Abi Raksa tidak berkedip. Ansara hanya tertunduk malu karena ditatap oleh orang nomor 1 di desanya itu. Sepulangnya tadi, rupanya sang penghulu muda itu masih terngiang wajah cantik gadis yang ia temui siang tadi. Seorang gadis yang belum pernah ia temui rupanya pada perempuan manapun termasuk istrinya. Hari berganti, namun Abi Raksa belum dapat mengalihkan pikirannya akan Ansara. Dia berniat untuk datang ke rumah Ansara dan menjadikannya istri. Abi Raksa akhirnya nekat ke rumah Ansara dan meminangnya. Melihat Ansara yang sepertinya senang, orang tuanya pun merestui pernikahan sang penghulu Abi Raksa dan putri kesayangan mereka Ansara. Mereka duduk berdampingan layaknya Arjuna dan sang bidadari karena keelokan paras keduanya. Ansara tetap ingin berhubungan baik dengan istri sahnya Abi Raksa yakni Arumi. Ansara membujuk agar Abi Raksa pulang ke rumahnya dan menemui Arumi. Dengan terpaksa, Abi Raksa menuruti keinginan istri yang dicintainya itu. Sesampainya di rumah, Abi Raksa dan Arumi terlibat percekcokan dan tanpa sadar, Arumi membongkar kesalahannya di masa lalu, yaitu kedurhakaannya terhadap Ansara. Balik cerita pada orang tua kandung Ansara, yaitu Pak Abdi sang penghulu desa Gabah.
Selama bertahun-tahun, beliau dan istrinya sangat pilu dan tak henti-hentinya untuk mencari putrinya yang ia dan istrinya tinggalkan sewaktu kecil. Hingga sewaktu mencari, beliau berpapasan dengan orang tua angkat Ansara yang hendak mencari kayu bakar. Mereka berbincang dan tak sengaja membicarakan Ansara. Mendengar hal itu, Pak Abdi ingin lekas dipertemukan dengan Ansara yang memiliki kecocokan cerita dengan putrinya. Setelah bertemu dengan Ansara dan menceritakan semuanya, ibu kandung Ansara memeluk dengan begitu erat putri kecil yang sekarang telah tumbuh dewasa itu. Abi Raksa yang turut mendengarkan pun akhirnya bahagia terkait kejelasan asal-usul istrinya yang merupakan anak dari seorang penghulu yang dikenal baik